Saya ingin berbagi dengan saudara pengalaman saya sejak terinfeksi virus corona, lalu dirawat selama 18 hari di rumah sakit. Jadi saya ingin sharing sama saudara tentang apa sih yang dialami ketika seseorang itu terinfeksi virus corona. Walaupun memang ada banyak sekali versi dan ada orang-orang tertentu dengan gejala tertentu, namun saya coba sharing kepada saudara gejala-gejala yang saya rasa cukup mirip antara saya dengan dua orang rekan saya lainnya yang harus meninggal oleh karena virus corona. Demam ya awalnya 37, 38 atau 39. Lalu batuk-batuk, badan mulai rasa-rasa ngilu, nggak enak, rasanya kayak badan kayaknya lelah terus. Lalu ada pilek, saya ada pilek flu. Memang waktu itu ada anggapan yang berkata bahwa kalau batuknya bukan kering, batuk berdahak itu bukan corona. Namun ternyata nggak demikian. Ternyata orang batuk berdahak pun itu bisa juga gejala dari corona. Kehilangan nafsu makan, lalu mual-mual, hingga awalnya saya sempat ke dokter klinik untuk memeriksakan diri. Nah, sebelum saya lanjut, dokter klinik ini akhirnya diperiksa Dinkes dan dinyatakan negatif corona. Jadi saya terima kasih sekali sama Tuhan karena aduh nih dokter ternyata nggak positif corona. Aduh, saya sempat merasa bersalah. Jadi saya senang sekali kalau dokternya dinyatakan negatif corona oleh Dinkes setelah diperiksa. Oke, lanjut. Saya periksa ke dokter klinik. Dan saudara, kita nggak boleh menyalahkan dokter atau perawat medis atau apapun kalau mereka salah mendiagnosa. Karena saya didiagnosa cuma batuk biasa, jadi saya selama beberapa hari itu dikasih obat oleh dokter, mungkin kurang lebih hampir 1 minggu. Karena saya 2 kali balik-balik ke dokter itu dan saya kok nggak sembuh-sembuh. Jadi ada dokter yang mendiagnosa DBD, mungkin ada orang yang didiagnosa dokter tipes, ada orang yang didiagnosa dokter derang tenggorokan. Karena dokter sendiri belum pernah berhadapan dengan corona, jadi diagnosa bisa bermacam-macam. Nah, karena selama seminggu saya nggak mengalami perubahan, lalu keadaan saya tambah parah, saya memutuskan untuk pergi langsung ke sebuah rumah sakit rujukan pemerintah untuk memeriksakan diri. Nah, di rumah sakit itu kita ngantri cukup lama, saudara. Dari jam 9 pagi saya tunggu, jadwal saya tuh kurang lebih setengah 12 baru saya dapat jadwal. Dan dengan kondisi mual, muntah-muntah, lelah, capek, batuk-batuk, ya aduh kita tersiksa sekali itu untuk nunggu giliran diperiksa. Nah, ketika akhirnya diperiksa, tidak ada pemeriksaan apapun di situ, cuma ditanya-tanya. Dan akhirnya saya diminta untuk ronsen, lalu karantina sendiri di rumah. Akhirnya saya ronsen, itu pun menderita sekali. Saya harus beberapa jam lagi menunggu, ngurus surat-surat, mengambil obat dan lain sebagainya. Jadi saya bisa mengerti penderitaan orang-orang yang sudah payah sakitnya, tapi harus mengikuti setiap prosedur yang ada. Ya, kita harus hargai karena itu prosedur yang berlaku. Akhirnya saya pulang ke rumah, saudara. Waktu saya pulang ke rumah, kondisi saya makin parah. Istri saya akhirnya cerita bahwa, wah kamu kayaknya udah beda ini, penyakitnya udah beda, sakit kamu udah beda ini. Kamu gak bisa handle sendiri. Dan waktu itu saya udah pisah kamar dengan istri, dengan anak. Dan puji Tuhan ada respon baik dari Dinkes, sehingga saya dijadwal untuk besoknya dibawa ke rumah sakit atas rujukan puskesmas. Nah, saya dibawa ke sebuah rumah sakit dan di situ momen-momen dimana nafas itu terasa sesak, lalu batuk terus menerus. Saya ingat ketika saya tuh nggak mau turun dari tempat tidur. Jadi walaupun udah rasa pengen buang air kecil tuh nggak mau turun dari rumah tidur. Kalau turun itu pasti batuk-batuk, pasti sesak napas. Perjalanan dari tempat tidur ke toilet itu perjalanan yang kayaknya panjang sekali. Di toilet juga bergumul antara mau buang air kecil, mau flush toilet, mau cuci tangan, dan dengan nafas yang tersengal-sengal. Lalu kembali lagi ke tempat tidur, saya bisa menghabiskan waktu kurang lebih 10 menit
cuma untuk berbaring, mencoba menormalkan kembali nafas saya. Nah, dokter tanya, suster tanya, "Pak, sesak nafas enggak?" Saya jawab, "Enggak, Bu, biasa aja," gitu. Karena pemikiran saya kalau saya sampai dikasih alat bantu pernafasan, itu mental saya mungkin bisa lebih parah ya, karena saya ngebayangin kena pakai alat bantu pernafasan, aduh kayaknya enggak deh, udah saya pikir kalau masih bisa handle nggak usah lah. Jadi rekan-rekan saya di ruangan yang sama ada yang sesak nafas dan dia harus pakai alat bantu ventilator. Nah, yang saudara mungkin tidak tahu adalah bahwa tidak semua rumah sakit ini kan nggak siap dengan corona, sehingga mungkin ventilator yang dimiliki rumah sakit pun tidak banyak, ya, dan cadangan oksigen yang dimiliki rumah sakit pun tidak banyak. Itulah sebabnya kenapa harus stay at home, karena kalau saudara sakit dan ternyata sampai sesak nafas parah, dan ketika cadangan ventilator di rumah sakit berkurang, nah itu akan menjadi masalah buat saudara dan juga buat perawat. Lalu puji Tuhannya adalah pada masa-masa seperti itu saya berada di satu ruangan dengan orang-orang yang saling berbagi, sharing, saling menguatkan. Jadi kami ini dalam satu ruangan agamanya berbeda, tapi ketika kami mengalami situasi seperti ini, kami merasa seperti saudara, kita saling support satu sama lain. Saya perlu kurang lebih hampir 6 hari baru nafas saya ini bisa agak baikan. Batuk-batuk saya masih, tapi nafas sudah baikan, dan saya pikir itu penting. Jadi perlu waktu 6 hari untuk saya bisa badan itu rasa cukup enak. Dan sejak 6 hari itu sampai 18 hari dalam masa pemulihan, khususnya untuk batuk-batuk, khususnya juga untuk nafsu makan, karena nafsu makan saya itu mungkin baru pulih 8 kurang lebih 8 hari, 9 hari itu baru nafsu makan pulih, bisa rasa makanan. Karena sebelumnya kalau cium bau sop mau muntah, cium bau ayam opor mau muntah, cium bau bubur aja saya makan cuma sedikit. Ya, pengalaman ini mungkin pengalaman yang membuat kita semua belajar bahwa kita nggak pernah boleh memandang rendah corona. Nggak boleh, saudara ya. Karena bahkan para suster pun yang merawat pasien, mereka kan keadaannya sehat, fit. Ketika terinfeksi corona, mereka pun menjadi korban meninggal. Walaupun ada anggapan yang berkata bahwa cuma orang-orang tua yang beresiko meninggal karena corona, pada kenyataannya kalau saudara perhatikan di seluruh dunia, orang dari berbagai rentang usia itu meninggal karena corona. Walaupun memang persentase paling banyak orang tua, tetapi beberapa rekan saya adalah mereka tidak masuk ukuran tua, mereka masih masuk ukuran usia 40 tahunan. Dan pentingnya untuk mencintai keluarga kita sendiri, karena ketika saudara karantina, saudara terpisah dengan keluarga saudara, seperti saya 18 hari, kasihan anak saya yang usia 4 tahun, dia rindu dengan dedinya, lalu istri saya. Karena ketika saudara dinyatakan positif corona, keluarga saudara diisolasi juga, nggak boleh keluar rumah. Dan bukan cuma itu, saudara, respon dari orang-orang di sekeliling itu pun bisa membuat mental saudara jatuh. Ya, orang-orang mulai panik, orang-orang mulai ketakutan, orang-orang bilang, "Kau boleh keluar rumah, mas, kalau sampai keluar rumah," dan lain sebagainya. Dan saya bisa pahami freak out dari orang-orang tentang corona ini, tentang para orang-orang yang positif corona ini, karena saya juga nggak pernah takut sama orang yang sakit menular, karena saya pikir orang sakit menular pasti ada di ruang isolasi rumah sakit. Dan berapa banyak sih orang yang sakit menular di dunia ini. Jadi saya santai-santai aja. Nah, sekarang saudara, orang yang punya penyakit menular itu tidak ada di isolasi rumah sakit saja, itu bisa ada di mana-mana. Bisa ada di warung, bisa ada di mall, bisa ada di tempat kerja, bisa ada di pinggir jalan, bisa ada di rumah ibadah. Jadi orang yang penyakit menular bisa di mana-mana, saudara. Itu yang membuat kita menjadi freak out, menjadi panik. Kalau saudara memang tidak perlu keluar rumah, lebih baik saudara jangan keluar rumah. Kalau tidak perlu bertemu dengan orang, lebih baik gak usah bertemu dengan orang. Saudara stay at home. Dan kalau saudara yang tetap harus mencari rezeki, ya saudara bisa mungkin sisihkan uang untuk pakai sarung tangan, masker,
lalu saudara punya hand sanitizer, apapun yang saudara bisa lakukan untuk memelihara kesehatan saudara. Kita harus mengasihi orang-orang yang terinfeksi corona. Kita harus mengasihi keluarga yang mereka tinggalkan. Kita harus memperhatikan mereka dan keluarga mereka. Karena apa yang mereka alami, ya khususnya orang-orang yang ketika terinfeksi corona seperti saya dan dua rekan saya, yang kami benar-benar payah sekali itu ya, antara hidup dan mati. Maka kami sedang perlu support dan dukungan yang sangat besar dari orang-orang. Mengetahui bahwa keluarga kami dipelihara, dijaga orang, ya dikasihi oleh orang-orang, disupport oleh orang-orang, itu sudah cukup menenangkan kami. Ya justru ketika kami mendapati keluarga kami diteror atau keluarga kami diabaikan, dijauhkan, itu bisa jadi beban mental. Dan virus corona ini kan nggak ada obatnya. Banyak suster bilang, dokter bilang, imun. Bapak harus punya imun yang baik, Bapak harus berpikiran positif, Bapak harus punya semangat untuk hidup. Nah, bagaimana kita bisa semangat, bisa punya keinginan untuk hidup ketika berita-berita di luar tentang keluarga kita itu membuat kita down. Yang saya salut buat istri saya adalah bahwa dia nggak menceritakan apapun yang terjadi di rumah berkenaan dengan respon orang-orang atau video saya yang viral. Saya nggak tahu sampai saya pulang ke rumah bahwa video saya yang dijemput tim Dinkes itu sempat viral di WhatsApp sampai ke Bandung, bahkan keluarga di Bandung nggak sadar bahwa itu saya. Jadi saya bersyukur karena pada masa-masa saya sedang bergumul dengan corona, ya dengan sesak nafas dan lain sebagainya, saya nggak mendengar berita demikian dari istri saya. Dia menangis sendiri saja. Itulah sebabnya saya ingin supaya setiap orang kita bersarangi corona, tapi mensupport setiap orang yang menjadi korban dari virus corona. Dan buat saudara, karena kalau saudara sampai kena virus corona, apalagi di karantina, bukan cuma saudara yang menderita, tapi keluarga saudara pun menderita karena itu. Ya, so ini kesaksian saya, saudara. Saya berterima kasih buat semua tim perawat, dokter, cleaning service, bagian lab yang selama 12 jam mereka harus pakai APD. Saya tahu penderitaannya bagaimana, dan saya salut kepada mereka, perjuangan mereka. Mereka adalah para pahlawan kita di hari-hari ini. Walaupun tidak membawa senjata, ya, tapi mereka adalah para pahlawan kita yang luar biasa, yang sedang ada di garis depan untuk menyelamatkan bukan cuma jiwa-jiwa dari masyarakat di bangsa ini, tapi menyelamatkan perekonomian bangsa. Mereka pun ikut andil besar dalam hal itu. Ya, itu aja kesaksian dari saya, saudara. Stay safe, stay blessed. God bless you.